silakan. Coba kan dari HP udah ini nggak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa Rahma dengan NPM 23412020. Di sini ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tina Delvia dengan NPM 23641012. Di sini kita akan mempresentasikan tentang hasil pengerjaan proyek UAS kami. Dari minggu pertama tentang pembuatan sketsa dan model, minggu kedua texturing dan lighting, hingga minggu 3 dan 4 yaitu rendering. Pertama, penentuan sketsa. Kami membuat referensi dari beberapa video di internet berupa foto produk, foto susu di atas meja dan segelas susu. Untuk hasil modelnya seperti ini. Ini kita menggunakan objek silinder yang kemudian diubah menjadi botol, terus ditambahkan plain sebagai background-nya. Kemudian untuk texturing dan lighting-nya, kita menambahkan label dan foto yang sudah diedit dari Adobe Photoshop dengan menggunakan UV mapping. Terus kita mengganti warna objek botol dengan warna putih dan objek tutup dengan warna biru. Dan kemudian kita menambahkan beberapa light. Contohnya seperti ini. Di sini kita masih menggunakan light spot dari Artist dan mengubah warna objeknya, menambah warna label. Kemudian untuk rendering, kita mengganti warna background dan menambah spotlight. Kemudian menambahkan beberapa point light untuk menutup shadow. Dan yang terakhir menambahkan objek gelas sebagai pelengkap. Hasilnya seperti ini. Kita mengganti background-nya menjadi warna pink dan menambahkan beberapa cahaya serta gelasnya. Sekian hasil presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Terima kasih Ratu dan Philadelphia atas presentasinya. Sekarang mungkin bisa ditampilkan filenya gitu ya. Bisa di-share. File Blender. Betul, file dari Blendernya, aplikasi Blender. Biar kita bisa melihat secara zoom dan secara jelas gitu ya. Hasil akhirnya seperti apa. Gila. Sudah psikolog. Sabar kita. Nah ini Pak. Ini file Blendernya Pak. Kenapa ada atasnya? Ya, itu file Blendernya ya. Coba temukan di dalam file itu apa saja ya objeknya. Apa saja objeknya di dalam situ. Kabar dia nggak teruskan. Ada meledak. Gimana? Di sini objek silinder, ada botol, ada gelas. Mungkin bisa di zoom sedikit ya, bisa di zoom lebih dekat, di zoom sedikit. Sebentar. Di scroll aja pakai. Nah,
Oke. Nah, di sini ada beberapa poin light yang kita tambahkan untuk menggunakan shadow-nya. Terus ada latarnya juga supaya cahayanya menetap. Oke. Kemudian Ini kita pakai tampilannya yang if, soalnya kalau cycle laptopnya nggak mau. oh berat ya, komputernya berat ya. Iya Pak, kita tadinya mau pakai cycle, terus gelasnya dibikin dinding, tapi ternyata rendernya lama, jadi pakai if lagi. Oke, nggak apa-apa. Ini karena project akhir dia, jadi pencapaiannya itu sebenarnya kan tidak harus ini, karena tergantung spek komputernya juga. Oke, jadi dalam teknis Iya. itu masih bisa toleransi gitu ya, masih bisa ditolerir. Jadi masalah ini secara objek, secara teknis, kemudian mulai dari pemodelan sampai texturing dan material dan pencahayaannya, semua bisa dilaksanakan ya. Hasil akhirnya nanti bisa kita lihat dari hasil rendering. Oke, mungkin karena kendala teknis dari kelompoknya Putri dan Villa, saya bisa menerima. Selanjutnya saya akan melanjutkan ya dengan beberapa pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaannya karena ini tentang project yang dipresentasikan ya. Saya ingin tanya tentang kerjasama tim lah ya. Oke. Jika project ini dilakukan secara kelompok, bagaimana Ratu dan Villa ini membagi tugas dalam kelompoknya? Tugasnya dari saya ngebuat, ya, tapi dia yang mencari referensinya sih Pak. Oke, jadi kolaborasi ya. Villa yang mencari referensi, ide, dan Ratu yang membuat modelingnya gitu ya. Selama kerja kelompok ini apakah ada kendala dalam kerja tim ini selama mengerjakan proyek? Jika ada, kalau ada kendala, kira-kira bagaimana cara kalian menyelesaikan? Kendala selain dari PC-nya, ya selain dari device-nya, kita kebingungan kalau kayak misalnya bikin objek, harusnya kita bingung nih. Nah, nanti saya kan nanya ke Via yang nyari tutornya. Jadi kita sama-sama bedah lagi gitu Pak. Oke, ya. Ya sebenarnya dengan referensi yang banyak sekali gitu ya, saat ini kan kita udah di era terbuka gitu ya. Kita mau buat apapun itu hampir semua topik itu sudah tersedia. Jadi misalnya kalau teman-teman pengen bikin apa, terutama konteksnya untuk mata kuliah fotografika komputer ya, 3D modeling, sering-seringnya dia nyari di YouTube atau di beberapa artikel-artikel yang tentang grafika komputer. Saya beberapa kali nyari itu semua tetap alhamdulillah ada semua gitu ya, jadi nggak ada kesulitan.
tergantung kitanya mau mengerjakan proyeknya atau tidak kan gitu ya. Jadi sekarang kita di era yang buka, informasi apa saja sudah tersedia. Oke, mungkin ini ya pertanyaan tambahan lah, terakhir ya, 3 pertanyaan. Kalau seandainya proyek ini diterapkan di dalam dunia industri, desain produk yang Anda bagaimana proyek ini bisa diterapkan dalam dunia industri? Atau misalnya apakah Anda yakin gitu ya dengan kemampuan Anda saat ini dalam mengerjakan proyek ini sudah bisa diterapkan dalam dunia industri? Gimana sih? Belum sih Pak, masih lumayan bingung soalnya. Belum ya. Nah, Belum. kalau misalkan belum ya berarti saran saya terus berlatih ya, terus berlatih, Iya. kemudian eh, banyak minta masukan dari teman-temannya ya. Kalau saya sarankan masukan dari teman-temannya itu dari teman-teman kelas yang saat ini mengikuti kuliah grafik komputer. Artinya kalian bisa sharing ya, memberikan masukan apa yang kurang. Nanti dari masukan-masukan itu bisa membangun kalian berdua untuk bisa lebih maksimal dalam mengerjakan proyek-proyek ke depan gitu ya. Nah, terus yang kedua, selain banyak latihan dan minta banyak saran dari teman-temannya, kalian rajin-rajin nonton iklan atau cari referensi gitu ya. Nah, kalau saya sih biasanya melihatnya itu dari iklan gitu ya. Saya melihat nggak hanya sekedar iklannya saja, tapi saya lihat itu dari sudut pandang iklan itu gitu ya. Misalnya kamera itu datang dari mana, objeknya seperti apa, visual efek atau enggak, biasanya seperti itu kan. Kemudian dari komposisi iklan itu juga bisa terlihat ya posisi objeknya itu apakah di center, kemudian kalau misalnya nanti dipadukan dengan teks, ada teksnya, animasinya seperti apa. Jadi eh, itu sih saran saya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin produk untuk desain produk seperti ini, eh, banyak-banyak aja sering nonton iklan tuh, karena iklan itu eh, menurut saya tuh referensi yang sangat-sangat mau membantu kita dalam pengembangan pembelajaran untuk project seperti ini ya. Oke, Oke, mungkin itu ya terakhir dari saya. Terima kasih Ratu dan Philadelphia. Saya sangat apresiasi sekali atas hasil karya kalian, dan nanti tolong diupload ya file blendernya sama slide presentasi ini untuk saya jadikan arsip untuk penilaian ke depan setelah ini. Baik, terima kasih Ratu dan Philadelphia. Silakan ditutup. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.